Membongkar skenario keluarga C, pakai Rocky Gerung jadi tumbal politik. Kelihatannya Rocky Gerung memang memiliki satu niat untuk merusak negara Indonesia dengan cara-caranya yang biadab dan kata-katanya yang sungguh bikin panas masyarakat Indonesia secara mayoritas puas dengan Presiden Joko Widodo. Orang ini mengatakan dirinya memiliki kebebasan berpikir dan berkata-kata di dalam alam demokrasi. Orang ini seperti radikalis yang menjual demokrasi dan memakai demokrasi sebagai tameng untuk upaya pecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada orang yang akan begitu tanpa ada yang menyetirnya. Dia tidak mungkin melakukan itu dengan inisiatif sendiri. Tapi kelihatannya ada elit-elit di belakang layar yang gak suka sama Presiden Joko Widodo, kemudian ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka betul-betul kelihatannya gak tahu sama apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu menutup keran-keran korupsi. Mereka adalah elit-elit politik masa lalu yang begitu menikmati kekayaan Indonesia dalam keluarganya mereka sendiri. Pasca lengsernya diktator terkorup di abad 21 menurut sebuah media besar setelah 32 tahun berkuasa, mereka masih bisa menikmati kekayaan dari sisa-sisa uang yang ada. Dan mereka kelihatannya bisa mengontrol betul presiden-presiden saat itu agar bisnis mereka tetap langgeng dan uang mereka tetap ada. Tapi di era Presiden Joko Widodo semuanya berubah. Semua sistem menjadi begitu terbuka sehingga rakyat bisa menilai siapa yang baik, siapa yang jahat, dan siapa yang korup, siapa yang jujur. Inilah yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dengan luar biasa dan membuat mereka harus menggunakan Rocky Gerung untuk mengacak-acak sistem pemerintahan negara Indonesia lewat fitnahan-fitnah dan umpatan-umpatan kotornya. Hal ini dilakukan oleh monyet-monyet macam Rocky Gerung. Karena kalau dalang yang langsung turun di dalam permainan ini, mereka akan langsung disikat tanpa ampun oleh orang yang akan memberikan tongkat estafet kepada Ganjar Pranowo itu. Presiden Jokowi akan menyikat habis dan melibas antek-antek dan pemain politik yang begitu biadab. Ya makanya nggak heran kalau orang jomblo macam Rocky Gerung yang tidak punya tanggungan keluarga dan tidak perlu memikirkan masa depannya bersama dengan keluarga menjadi tumbal dan boneka dari keluarga tersebut. Upaya ini sudah bisa tercium sejak Ratna Sarumpait dicitrakan digebukin, padahal hanya operasi plastik yang membuat dia nggak makin cakep. Nanti Rocky Gerung akan menganggap dirinya dipersekusi dan digebukin, bahkan mungkin dia siap kehilangan nyawa, yang penting uangnya udah banyak dan dia bisa melakukan ini dan itu sesuka-sukanya. Orang yang gak nikah dan berpolitik itu biasanya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang pendek. Kalau mati pun buat mereka gak apa-apa, karena akan menghilangkan kesengsaraan selama dia hidup menjomblo dan gak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, dari sinilah para keluarga yang pernah berkuasa begitu lama di NKRI menggunakan Rocky Gerung. Dia itu gak bicara soal kebangsaan, tapi bicara soal kebangsatan. Dia berani berbicara sembarangan dan bahkan tidak mau meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo meskipun sudah dihina bajingan tolol. Jadi skenarionya mungkin begini. Rocky Gerung akan menjadi incaran seluruh rakyat Indonesia dan Rocky Gerung akan dipersekusi, mungkin bahkan harus kehilangan nyawanya. Ya minimal dia mukanya rusak deh kayak Ade Armando waktu dikebukin sama pendukungnya Prabowo. Kemudian akan ada gerakan-gerakan makar yang dilakukan oleh keluarga perdana Rocky Gerung. Mereka akan melakukan strategi playing victim, kemudian merongrong NKRI dan merusak ketatanan pemerintahan. Hal ini sempat dilakukan namun gagal oleh Ratna Sarumpait yang hoaxnya disebarluaskan oleh Prabowo waktu itu. Katanya sih tanggal 10 Agustus ini ya akan dilakukan demo besar-besaran membela Rocky. Inilah skenario yang dibaca dan kita harus sama-sama waspada soal hal ini. Bukti kedekatan antara Rocky Gerung dan keluarga kayu harum itu sudah berceceran di mana-mana. Ada hal yang menarik bahwa Rocky Gerung ini dekat sama Prabowo, Fadlizon, Rizik Syihab, Anies Baswedan, Amin Rais, dan orang-orang yang ada di circle mereka. Apakah mereka bisa dikategorikan sebagai keluarga C? Silahkan nilai sendiri dan berikan jawaban pada komentar di bawah. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syur.com ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?